Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang update ranking FIFA Timnas Indonesia yang terbaru pasca kemenangan melawan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Kita tahu di posisi sebelum terjadinya babak kualifikasi Piala Dunia round 3 di bulan ini, peringkat Timnas Indonesia itu ada di posisi 130 ya. Kemudian Timnas Indonesia menjamu Timnas Jepang dan berakhir dengan skor kalah telak ya 0-4 yang membuat Timnas Indonesia harus kehilangan cukup banyak poin, yaitu 2,93 poin. Nah, tetapi meskipun Timnas Indonesia kalah dari Jepang dan juga mengalami pengurangan poin, ternyata peringkat Timnas Indonesia itu meningkat satu strip ya, dari 130 ke 129. Kenapa seperti itu? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, kenaikan itu terjadi karena beberapa tim yang secara peringkat berdekatan dengan Timnas Indonesia mengalami kekalahan ya. Nah, sehingga ya kekalahan dari Jepang itu secara peringkat itu tidak terlalu berpengaruh, bahkan tetap bisa menaikkan Timnas Indonesia satu strip ke 129 dari asalnya 130. Nah, pasca kemenangan kemarin melawan Timnas Arab Saudi ya dengan skor 2-0, satu skor yang sangat meyakinkan sekali. Nah, Timnas Indonesia kembali naik peringkat ya menjadi 125. Nah, jadi peringkat Indonesia nanti sebetulnya update-nya itu pada tanggal 28 November secara resminya. Hanya saja karena pertandingan internasional sudah selesai dan seluruh pertandingan sudah terlihat hasilnya, maka menurut football ranking itu sudah bisa ditebak bahwa Timnas Indonesia akan naik ke posisi 125 ya. Jadi ini kenaikan yang cukup signifikan dan tentu ini menjadi modal bagus gitu ya dalam Timnas Indonesia untuk mengurangi di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan termasuk terus-menerus memperbaiki posisi peringkat dunianya. Karena kan target dari Pak Erick Thohir itu Timnas Indonesia bisa menembus 100 dunia. Nah, apa arti penting dari meningkatnya peringkat FIFA Timnas Indonesia itu? Nah, yang pertama meningkatnya secara terus-menerus peringkat FIFA Timnas Indonesia itu akan berpengaruh pada para pemain yang bermain terutama di liga-liga Eropa. Misalnya kan kalau pemain bisa bermain di Liga Primer Inggris, itu kan minimalnya negaranya itu harus 70 peringkat. Ya, otomatis kalau kurang dari 70 peringkat itu akan sulit untuk pemain Timnas Indonesia bisa bermain di Liga Primer Inggris. Misal dalam kasus Elkan Bagot yang sudah dinaturalisasi, nah itu secara peringkat tidak bisa ya karena Timnas Indonesia pada saat itu 129. Tetapi karena Elkan besar di Inggris ya hampir lebih dari 5 tahun, maka dia tetap bisa bermain sebagai pemain daripada klub yang ada di Liga Primer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melihat posisi Timnas Indonesia di Asia Tenggara ya. Nah, di Asia Tenggara Timnas Indonesia saat ini masih menduduki posisi ketiga ya dan pemimpinnya adalah Thailand. Nah, Thailand posisinya sekarang itu adalah 97 peringkat dunia. Kemudian di posisi kedua ada Vietnam 117 dunia dan Indonesia adalah 125, kemudian disusul oleh Timnas Malaysia 132 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tentu saja akan memperketat persaingan di Asia Tenggara di mana Timnas Indonesia ada ya. Baik dalam turnamen-turnamen resmi termasuk juga turnamen yang tidak diadakan atau tidak termasuk kalender akademik atau kalender FIFA ya, yaitu Piala AFF. Nah, jadi ini luar biasa sekali gitu ya. Peningkatan peringkat ini merupakan hasil kerja keras pelatih dan juga pemain serta semua yang berperan termasuk PSSI di dalamnya yang begitu all out ya di dalam mendukung perkembangan Timnas Indonesia. Oke.
Kalau seperti ini terus, nah ini kan menjadikan euforia yang terjadi mengenai sepak bola Indonesia itu akan terus menggelora gitu ya, dan kita harap ini memang akan menjadi istilahnya itu pesta bagi semuanya gitu ya. Nah, tetapi sekalipun ini berkaitan dengan Coach Sintayong, sekalipun mendapat kemenangan, Sintayong harus dievaluasi dan tetap akan dievaluasi katanya. Sebetulnya ini juga bagian lain ya daripada kita sebagai supporter timnas Indonesia. Supporter itu adalah orang yang mendukung apapun situasi dan kondisinya. Kritik dan masukan harus kita berikan, tetapi jangan sampai melebihi daripada itu. Kemarin pasca kekalahan melawan Jepang itu kan sempat muncul tagar STY out ya, harus diakui kepercayaan terhadap coach STY itu berkurang. Tetapi setelah berhasil menumbangkan Arab Saudi, nah suara-suara itu kembali menghilang. Nah, ini kan satu hal yang menunjukkan supporter kita itu ya masih terus beradaptasi ya untuk lebih bersikap baik dan dewasa seperti itu. Oke, jadi naiknya peringkat FIFA Indonesia ini akan sangat bagus ya bagi perkembangan timnas Indonesia, dan kita harap mudah-mudahan nanti ketika ada FIFA Matchday kembali ya melawan Cina dan Bahrain, kita harap hasilnya maksimal bisa menang sehingga terus-menerus bisa memperbaiki posisi ranking FIFA timnas Indonesia. Oke ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.